Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada kita pada tahun 1441 Hijriah, bertepatan tahun 2020 Masehi. Kesempatan berupa berpuasa di bulan Ramadan, menggapai keberkahan, rahmat yang Allah sediakan di bulan ini. Marilah kita sebagai kaum muslim untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berakhir kita menyesal tidak memanfaatkan waktu dengan matang sehingga jauh dari harapan gelar takwa. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tiga ayat ini dapat memberikan keterangan kepada kita bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Al-Quran turun di malam-malam yang penuh barokah. Al-Quran turun pada Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka disebut dengan Syahrul Quran. Maka hendaknya kita memanfaatkan momentum Ramadan dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan salah satunya adalah menggunakan Al-Quran sebagai syifa. Tema kita kali ini adalah terkait dengan Al-Quran sebagai syifa. Banyak kalangan pun juga demikian di kalangan komunitas muslim yang masih jarang untuk menggunakan Al-Quran sebagai obat. Pertama kali yang muncul ketika ada seseorang, keluarganya, tetangganya, temannya, sohibnya, karibnya yang menderita sakit, terkena suatu penyakit tertentu. Yang diingatnya adalah obat kimiawi, yang diingatnya adalah dokter, yang diingatnya adalah tenaga kesehatan. Akan tetapi lupa bahwa Al-Quran disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu manfaat dan faedahnya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh. Bagi siapa? Bagi mereka yang benar-benar percaya Al-Quran sebagai syifa. Sebuah tambahan keterangan dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah memerintahkan kita untuk berobat dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisyifa'ain. Kalian hendaklah berobat dengan dua obat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-asalu wal Quran. Pertama adalah madu, kedua Al-Quran. Ibnu Majah dalam keterangan yang lain mengutip sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, Al-Quran dawa'un likulida. Al-Quran adalah obat untuk semua penyakit. Para pemirsa yang berbahagia, Al-Quran sebagai syifa
banyak disalahpahami bahwa hanya untuk penyakit rohania saja. Bagaimana seseorang yang galau, orang stres, orang yang memiliki masalah-masalah psikologis, inilah yang dapat diobati dengan Al-Quran. Padahal kenyataannya bukti-bukti telah banyak kita saksikan di YouTube atau media sosial yang lain, bahwa banyak yang disembuhkan berkat pengobatan Qur'ani ini. Syaratnya harus dipenuhi, syarat-syarat bagaimana orang berobat dengan Al-Quran. Lantas seseorang bertanya, bagaimana saya berobat dengan Al-Quran? Kita jawab, seluruh Al-Quran 6.660 ayat, 30 juz, 114 surat, semua itu adalah obat, semua itu adalah syifa, semua itu adalah dawa, semua itu adalah penyembuh bagi siapa yang menginginkan kesembuhan. Untuk semua macam penyakit, medis, non-medis, psikologis, dan seterusnya, kita harus yakin bahwa Al-Quran benar-benar sebagai penyembuh. Dapat kita laksanakan ketika berobat dengan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran misalnya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sebagaimana sudah menjadi tradisi di sebagian kita, menghatamkan Al-Quran, di mana di depan mereka ditaruhlah air-air mineral sebagai media Al-Quran yang masuk, yang dibacakan masuk dalam molekul-molekul air menjadi syifa, harapannya menjadi obat yang dapat menyembuhkan mereka yang mengalami sakit. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selain menghatamkan Al-Quran, kita dapat pula membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Misalnya yang sering digunakan untuk obat adalah kita kenal dengan rangkaian ayat-ayat syifa. Juga misalkan ada surat Al-Fatihah yang salah satu namanya selain bernama Al-Sab'ul Matani, Al-Fatihah juga secara khusus disebut pula oleh ulama dengan istilah Asy-Syifa, surat Asy-Syifa, surat untuk penyembuhan. Maka seseorang yang hendak berobat dengan Al-Quran cukup membaca surat Al-Fatihah. Kalau misalkan dia belum begitu puas hanya dengan membaca surat Al-Fatihah, bisa ditambah dengan ayat kursi misalnya. Tambahkan pula dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Setelah itu memohon kepada Allah kesembuhan atas derita sakit yang kita alami. Para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak hal, banyak kejadian, banyak kasus dengan berbagai variasinya, penyakit medis, non-medis yang kita temui di masyarakat. Faktanya sudah kita tangani dengan beberapa kawan dengan berobat Al-Quran, alhamdulillah bisa tersembuhkan. Mulai dari penyakit ringan hingga penyakit kronis atau kelas berat. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya apa saja prinsip bagi kita yang hendak berobat dengan Al-Quran? Setidaknya kami rangkum menjadi 3 hal langkah atau keyakinan atau prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berobat atau istisqa bil Quran. Pertama adalah keyakinan yang penuh, totalitas yakin, totalitas keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar syifa, benar-benar hidangan Allah yang salah satunya adalah berfaedah sebagai obat bagi kita yang memiliki problematika kesehatan yang terganggu atau sakit. Maka yang pertama adalah yakin bahwa Al-Quran sebagai syifa. Dengan yakin kita akan mensugesti diri bahwa Al-Quran adalah benar-benar sebagai obat yang insya Allah biidznillah akan menjadi benar-benar obat yang sangat mujarab untuk penyembuhan penyakit. Yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, kita harus sabar. Banyak orang yang berobat dengan Al-Quran, kemudian satu kali berobat
dia merasa cukup. Berbeda ketika dapat resep dari tenaga kesehatan. Misalkan dokter memberikan resep obat ini, obat diminum 3 kali. Pagi, siang, sore, atau malam. Orang dengan penuh keyakinan, dengan ketelatenan, istiqomah, benar-benar mengikuti saran daripada dokter yang mengobatinya. Pagi dia minum, siang dia minum, pun juga malam dia minum. Ketika berobat dengan Al-Quran, dia tidak melakukan itu. Harapannya ketika 1 kali melakukan terapi Quran, langsung bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak menutup kemungkinan. Beberapa kejadian, beberapa kasus 1 kali terapi, 1 kali membaca Al-Quran dengan niat istighfar, benar-benar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, terkadang Allah masih menguji kita untuk sabar berkali-kali terus-menerus secara istiqomah. Kita baca Al-Quran terus-menerus sehingga menggapai kesembuhan. Setidaknya akan mendapatkan barokah daripada Al-Quran, setidaknya akan mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Terakhir, para pemirsa yang berbahagia, adalah pasrah, tawakal kepada Allah atas apa yang dianugerahkan Allah kepada kita setelah kita berobat dengan Al-Quran. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah yang akan menjaga dia dan akan mengurusi urusan atau hajat-hajatnya. Pasrah kepada Allah memiliki nilai plus, sebagaimana penelitian daripada Profesor Soleh. Beliau mengungkapkan kepasrahan seorang yang mengalami sakit akan mempercepat proses kesembuhannya. Orang yang sakit pasrah akan lebih cepat sembuh daripada sakit yang hanya marah dan muring-muring. Niscaya akan lebih lambat kesembuhannya. 3 hal ini, pertama yakin, yang kedua sabar, dan terakhir pasrah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan sekelumit ini menjadi bermanfaat kepada kita. Kita terus-menerus menjadikan kehidupan kita bersama Al-Quran, dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.